Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan Joko Dayu dengan pembelajaran tiada henti, tiada batas seperti ini ya. Ini sebenarnya tadi nggak mau belajar, mau menyain pusaka, baru dapat 200 pusaka sudah diambilkan kamera, disuruh belajar tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan puasa, dengan pusaka. Saudara semua, pada kesempatan yang sangat damai sekali pada malam hari ini, kita akan membahas bagaimana cara menyuruh baca pusaka untuk keperluan kita sehari-hari. Keperluan itu banyak ya, untuk melancarkan usaha, untuk banyak sekali lah. Sebenarnya pusaka itu khasiatnya berbeda-beda. Nanti kalau kita punya pusaka, khasiatnya untuk apa, kita perintah sesuai kemampuan masing-masing gitu ya. Pusaka ini ada tata caranya, bagaimana godam itu bisa kita suruh, bisa kita gunakan agar berguna ketika kita simpan. Itu sebenarnya, walaupun sebenarnya yang pertama kita itu melestarikan tinggalan daripada leluhur kita, seperti itu ya. Alhamdulillah saya punya pusaka ini banyak sekali. Ini tadi yang bantuin ini ada 7 orang. Insya Allah entah berapa ribu gitu ya. Ini baru beberapa, tapi udah lumayan. Nanti setelah saudara mengerti bagaimana cara daripada menggunakan godam pusaka untuk keperluan kita sehari-hari, tentunya itu akan lebih membantu kita dalam hal spiritual, dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, gitu ya. Barusan kita juga mendengar suara burung. Burung apa itu? Burung perkutut. Burung perkutut itu kalau orang Jawa kayaknya sebuah tradisi gitu ya. Kenapa burung perkutut itu selalu dipelihara orang yang punya pusaka? Yaitu tadi, orang yang punya pusaka kalau nggak punya burung perkutut, katanya pusakanya banyak yang tidur. Tuh. Jadi yang mendengarkan panggilan-panggilan dari luar itu pusaka ya. Mendengarkan panggilan dari luar itu biasanya bukan hanya doa saja. Kadang doa nggak mampu. Kalau doa setiap saat kan nggak mungkin ya. Kalau ada ada burung perkutut, sekali bunyi itu sudah pada kerja lagi, pada bangun lagi. Semua pusaka yang baik itu tombak, pedang dan lain sebagainya. Makanya burung perkutut itu selalu dipelihara oleh masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa. Burung perkutut itu burung yang tidak busuk ketika mati ya. Dia itu hanya kering, bahkan lalat tidak mau, terus ada belatung, itu semua tidak mau memakan burung tersebut. Itulah mulianya burung perkutut di dalam tradisi Jawa. Di saudara yang punya pusaka, ya saya sarankan itu memelihara burung perkutut ya. Dalam pembelajaran pusaka itu memang tidak ada habisnya. Sebenarnya saya itu dahulu juga membutuhkan waktu untuk belajar pusaka, bukan belajar pusaka yang nomor 1 ya, belajar mencintai pusaka itu. Saya itu membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencintai pusaka. Kalau saya tidak bisa mencintai pusaka, bagaimana saya bisa belajar tentang pusaka itu ya. Setelah saya kumpulkan berapa itu dari berbagai jenis pusaka, dari berbagai kerajaan di zaman dulu, akhirnya timbullah rasa ingin tahu, rasa ingin mengerti. Timbul juga rasa cinta untuk mencintai pusaka. Jadi berawal dari situ, alhamdulillah saya bisa lebih mengerti, menjiwai tentang pusaka. Pusaka itu sebenarnya bukan untuk dipuja, bukan,
terus dibuat kesaktian bukan seperti itu tujuannya pusaka itu. Ya kalau saudara mau merawat, dirawat insya Allah nanti yang namanya merawat warisan leluhur, warisan benda-benda bertuah yang memang sudah dibuat sedemikian rupa, tentu dengan penuh harapan ya, doanya pun pastinya sangat banyak agar kelak ketika pusaka itu dibawa anak cucu itu membawa manfaat bagi anak cucu, bukan hanya sebuah barang yang bisa digunakan untuk menusuk begitu saja. Pusaka ini kalau sudah tahu, sudah mengerti, bisa menjiwa, itu sangat berharga sekali, sangat berharga dalam jiwa kita, dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak mengerti, belum bisa menjiwai pusaka, seolah pusaka itu hanya barang yang ya barang tua seperti rosokan yang tidak ada gunanya. Akan tetapi kalau kita sudah mengerti, sangat indah sekali kita belajar pusaka itu. Menyain pusaka walaupun ribuan, penuh kesabaran, itu bukan capek yang dirasakan, tapi rasa senang itu terkesan sangat gimana ya, sangat indah sekali. Sebuah keindahan yang memang jarang ditemukan. Itulah pusaka. Saya itu belajar pusaka sebenarnya sudah cukup lama. Banyak yang bertanya, saya minta pusaka yang untuk ini ya, seperti yang di depan saya, di sebelah kiri saya ini, itu juga begitu. Tapi kalau menurut saya, orang di sebelah saya ini sudah setengah musyrik. Jadi pusaka kalau punya ini katanya kaya gitu, kalau nggak punya ini nggak bisa kaya gitu. Dia itu sudah terlalu terdoktrin dari cerita-cerita kuno yang nggak masuk akal juga ya. Kalau kaya ya kerja, nggak kerja mana bisa kaya kan gitu. Seperti orang di ini namanya ya apa itu kan saya juga lupa. Kalau pusaka seperti seolah-olah apa disembah gitu. Disembahnya itu perawatannya terlalu berlebihan, dikasih bunga, dikasih menyan, dikasih minyak itu lah, kalau mau buka aja diciumin dulu ya, kayak itu. Seperti ini yang terlalu berlebihan, seperti ini saya itu nggak suka. Karena apa? Dilihat pun kurang enak gitu. Pusaka yang biasa aja. Kita menghormati pusaka bukan berarti kita harus mencium pusaka ya kan? Bukan berarti kita harus memperlakukan pusaka itu seperti itu, nggak begitu juga. Pusaka itu kalau hitungannya cuma sedikit ya, 1, 2 kayak gitu ya itu akhirnya pusaka ini sakti, pusaka ini punya kekuatan bisa seperti ini ya. Itulah yang kita khawatirkan. Tapi kalau sudah banyak seperti ini, mana yang sakti, mana apa, kita itu sudah nggak bahasanya, kalau bahasa campuran udah nggak open lagi lah bahasanya. Kita itu sudah arahnya bukan ke situ lagi. Yang penting pusaka itu bisa kita rawat, kita mengerti bagaimana cara merawatnya. Pusaka ini buatan siapa, pamor apa ya, dapur apa, pembuatanku siapa. Kita itu sudah puas dari situ. Bisa menggali pengalaman walaupun kita nggak pernah ketemu sang empu di zaman kehidupan beliau, tapi alhamdulillah kita itu masih melihat benda-benda peninggalan beliau-beliau itu ya, melihat, memiliki dan mempelajari itu. Sebenarnya belajar pusaka itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau ada yang tanya, Joko Dayu, bagaimana untuk membedakan pusaka yang asli atau yang palsu? Ya, ini yang repot. Kalau saya mau menjawab itu udah kerepotan sebenarnya. Kalau ini semua barang namanya ya, ada kilatan emas ini dari era Mataram, emasnya tapi ya udah pada habis mungkin karena udah terlalu lamanya ya. Itu kalau saudara yang bertanya, bagaimana cara membedakan pusaka asli dan tidaknya? Saya punya banyak. Setelah difoto dikirimkan ke saya, ada 20, yang asli cuma 1. Itu yang asli cuma 1 mas. Terus saya ditanya, bagaimana
cara membedakannya itu, waduh ini yang repot, karena belajar pusaka ini memang harus benar-benar menjiwai tentang pusaka ya, bukan hanya istilahnya itu suka koleksi pusaka, harus bisa menjiwai pusaka dibentuk sedemikian rupa itu tujuannya untuk apa, itu kita harus tahu. Dari besinya, besi seperti ini tujuannya untuk apa, model-model semacam ini dulu yang menciptakan siapa, kita harus mengerti itu. Insya Allah nanti kalau masalah khasiat itu sangat mudah sekali ya. Kalau belajar itu memang seperti itu, bukan bagusnya pamor ya, bukan hebatnya pusaka yang membuat siapa dulu ya. Kalau kita belajar pusaka itu satu, yang pertama itu agar kita tidak tertipu ya, menghabiskan uang puluhan juta sampai ratusan juta. Nomor satu yang perlu kita pelajari itu membedakan keris asli dan tidak, itu aja nomor satu. Nanti baru kita belajar dapur apa, dapur itu bentuk itu ya, tiga ada jangkung pacar ya, jangkung mangkurat, itu banyak sekali. Jadi belajar keris itu memang ya itu tidak ada habisnya. Seperti pusaka itu bentuknya kayaknya sama gitu. Kalau udah tahu yang sebenarnya enggak juga. Ada perbedaan sedikit aja namanya sudah berbeda. Itulah pusaka. Oh ya saudara semua, kalau mau belajar pusaka insya Allah bisa nanti bawa pusakanya ke rumah saya, nanti tak tunjukkan apa rinciannya. Kalau seperti ini apa ya, seperti ini ya, ini seperti ini ada gonjo ya di sini. Nanti saya ajarkan semua insya Allah siapa yang mau belajar tentang pusaka. Dan nanti kalau punya pusaka asli palsu bawa ke sini, nanti kita bedakan, kita belajar bagaimana cara membedakan pusaka yang asli maupun pusaka baru tanpa kita menggunakan kebatinan. Itu ada ya. Kalau kita menggunakan kebatinan, kita tuh terlalu rumit dalam belajar pusaka. Karena apa? Di dalam kebatinan ya, yang kita tahu apa? Namanya di sini. Istilahnya Jogo, Saksono atau apa begitu ya, Jogo Rogo atau apa. Sedangkan di dalam buku itu kan nggak ada yang semacam itu. Kalau kita pakai kebatinan, yang kita tahu itu kan nama khodamnya yang ada di dalam itu ya. Tapi kalau kita belajar lihat fisiknya, insya Allah itu lebih indah, lebih enak. Kita mengerti pusaka itu lebih lengkap, dan nanti bisa kita ceritakan lagi kepada anak cucu kita tentang pusaka tersebut ya. Pusaka sebanyak ini kalau kita kasih minyak ya, apa tujuannya? Agar tidak berkarat itu. Jadi jangan salah paham. Saya ngasih sesaji untuk pusaka, terus saya ngasih makan untuk pusaka, saya menyembah pusaka, bukan seperti itu. Agar tidak berkarat gitu aja. Ini aja udah agak apa? Udah agak banyak yang berkarat. Kalau kita kasih minyak seperti ini, akan nanti aura itu tidak terhalang oleh karat. Aura itu bisa bekerja dengan bebas ya. Yang penting saudara jangan lupa, kalau saudara mau memelihara burung perkutut ya seperti itu tadi, untuk apa ya, itu tadi ya saya jelaskan, agar membangunkan kodam-kodam atau keris-keris yang pada tidur, pusaka-pusaka yang pada tidur itu. Kalau belajar pusaka kita itu nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu mengedepankan ego kita, nanti nggak jadi. Karena apa? Pengetahuan saya kalau keris seperti ini namanya ini banyak kan, seperti itu. Jangan. Nomor satu, ikutilah pakem yang ada. Karena saya itu sudah berkali-kali yaitu ditanya, saya punya keris, katanya kakak saya, katanya kakek saya, katanya mbah saya, keris ini Nogososor, dan Nogososor kerisnya lurus saja di Lamube, kan nggak ada kan? Ya seperti itu loh. Karena apa? Mungkin kakeknya saudara itu tidak tahu
Terus apa, dia tuh juga nggak mengerti tentang pusaka, dapatnya juga dari mbah-mbahnya dulu kan. Tahu pusaka itu hanya dari sebuah cerita. Jadi nanti repot kalau seperti itu. Dulur semua, di kesempatan kali ini kita ada di depan rumah ini bersih-bersih pusaka ya, masih di dalam gudang juga masih sangat banyak sekali. Semoga pusaka yang dibersihkan seperti ini juga nanti membawa berkat dan manfaat untuk kita, karena mungkin ya, pembuatnya pun si para empu itu juga sangat bahagia, sangat senang karena pusakanya kita rawat dengan baik seperti itu ya. Jangan salah penilaian tentang pusaka. Dan saudara, tadi kalau mau menggunakan pusaka yang namanya pusaka udan emas itu kan biasanya digunakan untuk itu ya, agar rezekinya lancar, tapi sebagai sarana saja ya, seperti itu. Kita pegang di bagian sini ini, pakai ibu jari ini ya, jempol ini, nah seperti ini. Setelah itu kita seolah-olah itu seperti orang menimang bayi seperti ini ya, seperti ini posisinya. Ini tangan kiri di sini ya, seperti ini. Kita tidak perlu baca mantra khusus, nggak perlu. Kita hanya perlu pejamkan mata, atau kita bisa dengan mata terjaga seperti ini. Setelah hati kita mampu, niatnya untuk apa? Saya minta rezeki besok dari apa, atau rezeki yang banyak gitu aja ya. Kalau ingin jualannya laku laris, laris-larisnya diniatkan aja. Untuk pusaka apa, karena untuk tundung, untuk apa, untuk santet ya itu tadi untuk nyantet siapa, sambil bayangkan ini sampai puas hatinya. Itu cara menggunakan pusaka. Jadi kalau diginikan ini, Buddha itu langsung kerja sesuai dengan ini pancaran kekuatan batin dan pikiran kita. Paham ya? Jadi nggak perlu panjang lebar. Setelah ini kita belajar yang lain lagi, bukan hanya untuk menyuruh Buddha pusaka untuk bekerja ya. Mumpung di sini pemandangannya lagi banyak pusaka dibersihkan itu sama saudara-saudara kita. Dari tadi belum selesai, tapi insya Allah kita tetap semangat belajar sampai malam hari ya. Dari saya Joko Dayu minta pamit. Semoga pembelajaran yang sedikit ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi saudaraku semua dimanapun berada. Joko Dayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.